Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Eka di sini di channel Upcoding, dan kali ini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman yang setiap developer, setiap programmer pasti menghadapinya. Mau dia pro ataupun baru belajar, pasti akan menghadapi masalah seperti ini. Yaitu ketika kita coding, ataupun ketika kita ingin merancang sesuatu, kita mentok, kita nggak tahu caranya, ini nggak jalan, itu nggak jalan, apa yang harus kita lakukan, itu pasti teman-teman semua akan mengalaminya. Begitu juga dengan saya. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami hal yang sama. Nah, makanya kali ini saya bagikan di sini buat teman-teman semuanya, bagaimana cara saya menghadapi hambatan-hambatan atau hal-hal seperti itu di dalam pekerjaan saya gitu loh. Cara saya cuma satu dan selalu berhasil, yaitu hajar. Jadi hajar terus sampai ketemu jalannya, teman-teman. Gitu. Jadi jangan sepelekan kata hajar. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk menghajar orang, tapi jangan. Tapi juga untuk menghajar problem-problem yang kita hadapi sebagai developer gitu loh. Jadi kalau buat saya akan selalu hajar terus itu problemnya sampai ketemu jawabannya. Karena di saat-saat seperti inilah sebenarnya mentalnya kita tuh diuji, teman-teman. Ya, sebagai developer, sebagai programmer, di saat seperti ini sebenarnya mentalnya kita tuh diuji benar-benar. Apakah mentalnya itu kayak sekeras baja atau cuman selembut kerupuk gitu loh, ataupun serenyah kerupuk gitu kan. Nah, jadi buat kalian semuanya yang ingin menjadi seorang software developer, maka mentalnya itu harus disiapkan sekeras baja terlebih dahulu. Nah, ketika saya bilang hajar, bukan berarti ya hajar terus ya kompel-kompel aja terus tidak ngapain, enggak. Jadi kita tuh menghajar juga harus pakai teknik gitu loh, ya kan? Jadi tekniknya saya adalah baca, bongkar, coba lagi. 3, baca, bongkar, coba lagi. Baca lagi, bongkar lagi, dan coba lagi. Jadi kira-kira gitu. Jadi baca ya, jadi silakan cari-cari semua referensi yang teman-teman bisa dapatkan untuk problem tersebut. Baca semuanya, mau itu teman-teman Google kayak ataupun baca dokumentasinya, pokoknya baca semuanya. Bongkar ya, jadi misalkan teman-teman bekerja dengan software open source, jadi bongkar aja kalau perlu, bongkar source code-nya. Itu kode itu dibuat sama manusia biasa, jadi kayak kita saja, jadi kayak developer seperti kita aja, bukan dibuat sama alien gitu. Jadi kenapa harus takut? Jadi kalau perlu bongkar semuanya gitu loh. Bongkar juga misalkan thread lama, misalkan di Stack Overflow, pokoknya semua yang berhubungan dengan masalahnya kita hadapi itu bongkar semuanya di sana sampai ketemu gitu loh. Nah, yang ketiga ya coba lagi gitu loh. Kalau setelah melakukan seperti itu, kita sudah bongkar, kita sudah baca, terus kita coba lagi. Kita coba lagi, ya, gak jalan ya balik lagi, baca lagi, bongkar lagi sampai ketemu gitu loh, teman-teman. Jadi simpel aja gitu loh. Gak sesimpel itu sih, maksudnya artinya kita tuh nggak boleh berhenti gitu loh. Artinya kita coba terus, kita baca, kita bongkar, kita coba lagi sampai itu jalan. Jadi itu cara yang selalu saya pakai. Dari 10-11 tahun yang lalu saya mulai mengenal namanya bahasa pemrograman sampai sekarang. Itu saya selalu menggunakan cara yang sama, teman-teman. Bahkan dengan menggunakan cara seperti itu, saya bisa dibilang jarang sekali bertanya ke misalnya bilang ke teman ataupun anggota tim itu untuk meminta solusi, itu saya jarang sekali gitu loh. Karena saya lebih suka tuh menggali sendiri, menemukan solusinya sendiri. Dengan begitu saya akan ingat itu lebih lama daripada saya, "Hai bro, ini gimana caranya?" Oh, dikasih tahu sama teman, oh ya udah gitu loh. Jadi besok udah lupa kan. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya lebih suka menggali sendiri, menemukan sendiri solusinya, teman-teman. Gitu. Sebagai contoh ya, jadi belakangan ini saya tuh lebih banyak bekerja dengan yang namanya itu data engineering, teman-teman. Jadi saya tuh bekerja dengan bisa dibilang data yang besar sekali, bisa dibilang big data seperti itu. Jadi kita tuh punya data analis yang minta supaya datanya kita tuh lebih mudah untuk dianalisa. Itu lebih baik mereka tuh menganalisanya itu di platform BigQuery, misalkan di Google Cloud gitu kan. Jadi nggak ada cara lainnya, adalah kita harus memindahkan data tersebut dari sumber-sumber yang lainnya, misalkan MySQL ataupun yang sumber-sumber lainnya, itu kita pindahkan ke BigQuery, teman-teman. Nah, karena ini datanya ini besar, nggak sedikit, itu nggak bisa dipecahkan dengan ilmu-ilmu web development biasa, itu nggak bisa gitu loh. Jadi dari sana tuh saya harus sudah mencari tools yang bisa saya gunakan untuk memproses ataupun memindahkan data itu dalam jumlah besar. Dari sana itu saya dipaksa belajar. Artinya saya sendiri yang maksa diri saya belajar bagaimana caranya saya itu belajar tools yang misalkan yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah sistem yang bisa memproses data dengan sangat besar itu
tools apa yang bisa saya pakai gitu. Di sana saya belajar ada yang namanya Apache Spark, ada yang namanya Apache Beam gitu. Jadi saya menggunakan dua tools tersebut. Dan buat saya sendiri itu adalah bidang baru, saya nggak tahu apa yang saya lakukan gitu loh. Terus saya pakai cara yang tadi, saya baca semua dokumentasi yang bisa saya dapatkan, terus apa ya, bongkar-bongkar contoh-contoh kodenya, terus setelah itu saya coba, saya bikin kodenya. Nggak jalan, ya coba lagi, baca lagi, bongkar-bongkar lagi, nggak jalan ya sampai itu boom dan itu jalan gitu loh. Dan sekarang kita punya sebuah apa ya, sistem kita sebutnya ETL atau Extract Transform Load, artinya kita untuk yang khusus kita buat tuh untuk memindahkan data dengan dalam jumlah besar itu dari berbagai sumber itu kita pindahkan ke satu tempat, yaitu BigQuery, teman-teman. Jadi seperti itu. Itu contoh nyata bagaimana saya mengimplementasikan tadi itu hajar itu bisa menyelesaikan setiap problem yang saya hadapi di pekerjaan gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin menjadi seorang software developer, itu mental baja itu sangat-sangat mutlak. Mau jadi web developer ataupun mau jadi app developer, itu bidang IT itu sangat luas sekali. Tapi satu yang menurut saya tetap sama adalah kita tuh diharuskan memiliki mental itu keras baja gitu loh. Jangan serenyah kerupuk gitu. Oke? Deal ya? Harus mentalnya itu seperti baja, bukan serenyah kerupuk yang krenyes gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi sekian aja. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk terus belajar. Jangan pernah menyerah pokoknya, karena saya yakin sekali ketika kalian sekarang menemukan sebuah problem, ya, itu tinggal hajar aja terus, pasti ketemu solusinya, ya. Pegang kata-kata saya, pasti kalian akan menemukan solusinya. Itu nggak mungkin nggak, ya. Ini cuma software problem gitu loh. Ini bukan masalah kehidupan yang lain. Ini cuma tentang software. Ya, menulis kode supaya biar bisa jalan dengan baik dan benar gitu loh. Jadi sekian dulu, keep moving, keep healthy, keep learning, happy coding, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you guys.